Halo, halo, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, mari kita mulai presentasi untuk kelompok selanjutnya ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis yang terjadi di PT PAL Indonesia. Next, Riko. Sebelum kami mulai memaparkan materi kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvitus Pratama, di 3 digit NIM terakhir 077. Saya Saya Daniel. Dika Fatihatu Syifa dengan 3 digit NIM terakhir 071. Saya Siti Nur Sapitri, 3 digit NIM terakhir saya 072. Dan saya Daniel Oktaprima, 3 digit NIM terakhir saya 083. Saya Ananda Krisna Bambakti, 3 digit terakhir 086. Oke, untuk yang pertama adalah deskripsi. PT PAL Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak dalam industri pembuatan kapal. Didirikan pada tahun 1980, PT PAL Indonesia telah menjadi salah satu galangan kapal terkemuka di Asia Tenggara dengan beragam kemampuan dalam merancang, merekayasa, dan membangun berbagai jenis kapal. Next. Lanjut ke proses bisnis. Di PT PAL Indonesia memiliki 3 kegiatan utama dalam bisnisnya yang bergerak pada galangan kapal. Di antaranya memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, dan rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien. Ya, lalu di PT PAL ini kan dibagi menjadi beberapa proses bisnis ya. Salah satunya adalah shipbuilding. Ada 2 jenis kapal yang dibangun oleh PT PAL, yaitu kapal niaga dan kapal perang. Untuk kapal niaga, produk ini diarahkan tidak hanya pada pasar nasional, tetapi juga pasar internasional. Kapal niaga yang diproduksi dapat berupa kapal barang, kapal penumpang, dan juga kapal pengangkut minyak dan kapal tanker. Sedangkan untuk kapal perang, produksi kapal tidak hanya menembak pasar nasional saja, tetapi juga pasar internasional. Kapal perang yang diproduksi oleh PT PAL didasarkan oleh pesanan dalam negeri seperti dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lainnya. Nah, berikut adalah beberapa barang dan proyek kapal-kapal milik PT PAL di kapal niaga dan juga kapal perangnya. Ada OHBC 45.000 DWT, Star 50 BSBC 50.000 DWT, Star 50 DSBC 50.000 DWT, Cargo Vessel 3.500 DWT, Cargo Vessel 3.650 DWT, Container Ship 1.600 TEUS, Container Ship 400 TEUS, Tanker 30.000 LTDW, Tanker 3.500, Tanker 6.500, kapal patroli cepat untuk kapal perang, kapal cepat rudal kelas 60 meter, kapal patroli cepat 28 meter, kapal patroli cepat 38 meter, kapal patroli cepat 57 meter NAV, kapal cepat rudal 60 meter, dan kapal selam.
Selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, di proses produksi itu dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama ada perancangan dan desain, kedua pembuatan struktur kapal, ketiga pemasangan sistem dan perlengkapan, keempat pengecatan dan penyelesaian, dan yang kelima pengujian dan sertifikasi. Oke, yang pertama yaitu perancangan dan desain. Di tim desain dan rekayasa bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan dan spesifikasi kapal yang diinginkan. Lalu pembuatan struktur kapal ini melibatkan pemotongan, pembentukan, dan pengelasan material seperti baja, aluminium, atau material komposit sesuai dengan desain yang telah disetujui. Selanjutnya ada pemasangan sistem dan perlengkapan. Pemasangan sistem dan perlengkapan kapal termasuk sistem propulsi atau sistem penggerak, sistem listrik, sistem komunikasi, dan peralatan lainnya. Next. Next. Oke, yang keempat ada pengecatan dan penyelesaian. Ini melibatkan pembersihan, pengecatan, dan penyelesaian akhir kapal untuk melindungi permukaan dari korosi dan memberikan tampilan estetis yang baik. Dan terakhir, dari proses produksi ini ada pengujian dan sertifikasi. Kapal akan menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah teknologi. Nah, untuk meningkatkan desain, material, dan juga proses produksi kapal, tentunya PT PAL di sini melibatkan teknologi di dalam proses bisnisnya. Nah, beberapa teknologi yang dilibatkan dalam PT PAL ini, yang pertama di sini ada desain pemodelan 3D. Nah, PT PAL Indonesia ini menggunakan perangkat lunak desain dan permodelan 3D terkini. Nah, ini fungsinya untuk merancang kapal secara detail sebelum memulai produksi fisik. Nah, model 3D ini membantu dalam visualisasi yang akurat, analisis lebih mendalam, dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik dalam fase desain. Nah, untuk teknologi selanjutnya yang digunakan di sini ada material komposit. Nah, PT PAL Indonesia ini melakukan penelitian dan pengembangan dalam penggunaan material komposit ringan untuk struktur kapal. Nah, manfaat dari material komposit ini adalah memberikan keuntungan berupa kapal yang lebih ringan, efisien, dan juga ramah lingkungan. Nah, ini dapat meningkatkan performa kapal sambil mengurangi dampak lingkungan juga. Selanjutnya ada automatisasi dan juga robotik. PT PAL Indonesia ini memperkenalkan sistem otomatisasi dan robotik dalam beberapa tahap produksi kapal seperti dalam pengelasan dan juga pengecatan. Nah, manfaat dari automatisasi ini adalah meningkatkan efisiensi produk dengan mengurangi keterlibatan manual dan mempercepat proses produksi. Nah, penggunaan robotik ini juga dapat memastikan akurasi tinggi dan konsistensi dalam tahapan seperti pengelasan dan juga meningkatkan kualitas dan keamanan kapal. Bisa di next. Nah, di dalam PT PAL sendiri juga melibatkan beberapa sumber daya manusia. Di situ yang pertama melibatkan insinyur dan juga ahli teknis. Nah, PT PAL Indonesia ini memiliki tim insinyur yang terlatih dan berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu teknik seperti teknik kelautan, teknik mesin, teknik elektro, dan juga teknik sipil. Mereka ini tidak hanya bertanggung jawab untuk merancang kapal, tapi
juga mengembangkan inovasi teknologi baru. Nah, selain itu, mereka juga mengawasi secara langsung proses produksi kapal untuk memastikan keamanan dari proses teknis ini. Nah, selanjutnya ada teknisi dan juga pekerja industri. Perusahaan PT PAL ini juga memiliki teknisi dan pekerja produksi yang ahli dalam berbagai keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal, seperti pengelasan, pemasangan peralatan, dan juga perawatan mesin. Nah, mereka-mereka ini bertanggung jawab atas pembangunan fisik kapal, memastikan keakuratan dan keamanan konstruksi selama setiap tahap produksi juga merupakan tugas mereka. Nah, selanjutnya ada juga tim manajemen proyek. Nah, dalam PT PAL Indonesia ini memiliki tim manajemen proyek yang terampil dalam merencanakan, mengorganisir, dan juga mengelola berbagai proyek pembangunan kapal, baik itu proyek militer maupun komersial. Nah, mereka ini bertanggung jawab untuk memastikan proyek-proyek tersebut diselesaikan sesuai dengan baik jadwalnya, anggarannya, dan juga spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, ada juga tim desain dan rekayasa. Nah, perusahaan PT PAL ini juga memiliki tim desain kreatif dan berpengalaman dalam mengembangkan desain kapal yang efisien, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan kapal tentunya. Mereka ini menggunakan perangkat lunak, desain, dan permodelan terkini untuk merancang kapal secara detail sebelum proses produksi itu dimulai. Selanjutnya, ada juga tenaga penjualan dan pemasaran. PT PAL Indonesia memiliki tim penjualan dan pemasaran yang berpengalaman untuk memasarkan produk-produknya dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Tugas dari tenaga penjualan dan pemasaran ini adalah untuk mempromosikan produk, menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang ada, dan juga mengidentifikasi peluang bisnis baru di pasar lokal maupun di pasar internasional. Nah, yang terakhir di sini ada juga tim pendukung administratif. Nah, selain yang kelima poin tadi, di sini PT PAL juga memiliki tim pendukung administratif yang terampil dalam bidang-bidang seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, juga layanan pelanggan. Nah, mereka ini berkontribusi untuk mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, selain itu, mereka juga menjaga keseimbangan finansial, mengelola SDM, menyusun strategi logistik, dan menyediakan layanan pelanggan yang memuaskan. Bisa di next. Selanjutnya ada kualitas kapal. Kualitas kapal yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia atau Persero diakui baik secara nasional maupun internasional, dikarenakan PT PAL Indonesia mempunyai komitmen terhadap standar internasional, memiliki tenaga kerja yang terampil, menggunakan materi yang berkualitas, melakukan sertifikasi dan pengujian sebelum diserahkan kepada pelanggan dan lain-lain. Next. Lalu di sini ada kerjasama. Yang pertama, kerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia dalam pembangunan kapal perang dan kapal patroli untuk memperkuat pertahanan lautan negara. Yang kedua, kemitraan dengan produsen kapal internasional. Ini bertujuan untuk transfer teknologi dan kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan kapal bersama. Ini membantu perusahaan untuk memperoleh akses ke teknologi terbaru dan pasar global. Yang ketiga, kerjasama riset dan pengembangan. PT PAL Indonesia terlibat dalam kerjasama riset dan pengembangan dengan lembaga riset dan universitas untuk mengembangkan teknologi baru dalam industri pembuatan kapal, seperti material komposit, sistem propulsi, energi, dan otomatisasi produksi. Yang keempat, kerjasama dalam penjualan dan pemasaran. PT PAL Indonesia menjalin kerjasama dengan agen penjualan dan pemasaran di berbagai negara untuk mempromosikan dan menjual produk-produknya ke pasar internasional. Yang kelima, ada kerjasama dengan industri maritim lokal dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur maritim dan produksi kapal komersial untuk pasar domestik. Next.
Baik, sekian materi yang bisa kami paparkan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan kami hanya membuka sekitar maksimal 2 pertanyaan saja. Jadi yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Ayo guys, apa nggak ada yang mau bertanya nih? Oh, ini ada pertanyaan dari Bilkis. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia masih sering mengimpor kapal untuk kepentingan militer? Apakah perusahaan kapal belum mampu memberikan kualifikasi kapal yang sesuai dengan yang dibutuhkan TNI AL Indo? Oke, bagi tim pemateri bisa mencari jawabannya. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi. Ini kenapa pakai chat semua ya? Kenapa nggak langsung tanya aja gitu? Alif tanya, Alif. Jangan manja, Alif. Apakah Anya mau bertanya? Aku mau nanya. Oke, baik. Silakan Jadi Anya. di era modernisasi ini apalagi globalisasi ini kan pasti persaingan bisnis di industri PT PAL ini kan bakalan lebih sulit ya. Nah, bagaimana PT PAL sendiri ini melakukan strategi peningkatan mutu produknya untuk bisa mengatasi persaingan bisnis ini sendiri? Terima kasih. Oke. Dan benar untuk pertanyaan Alif akan saya bacakan. Jadi PT PAL kan perusahaan besar ya. Nah, perusahaan besar biasanya kan pasti punya program CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, bisa minta tolong sebutin program CSR yang PT PAL dan bisa dijelasin juga. Oke, untuk tim pemateri ini banyak PR ya. Kalau tim pemateri udah menemukan jawabannya bisa langsung dijawab.
menjawab dari pertanyaannya Bilkis ya. Jadi kenapa Indonesia itu masih sering mengimpor kapal untuk kepentingan militer? Apakah perusahaan PT PAL itu belum mampu memberikan kualifikasi kapal yang sesuai dengan yang dibutuhkan TNI AR Indonesia? Nah, jadi Indonesia itu masih sering mengimpor kapal militer itu karena PT PAL itu masih belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan dari TNI Angkatan Laut itu sendiri dalam hal kualifikasi, teknologi, dan juga kapasitas produksinya. Jadi PT PAL itu terus berupaya untuk meningkatkan dari kemampuannya itu. Gitu. Saya terima nggak, Mbak Bilkis? Izin menambahkan juga, Oke, terima kasih. kalau dalam kasus efisiensi dan juga biaya, terkadang itu lebih murah untuk impor daripada bikin langsung di dalam negeri. Karena mungkin dari dalam negeri bahan-bahan yang diperlukan itu belum memadai daripada impor. Jadi pas waktu impor itu lebih murah gitu loh. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama Bilkis. Oke, selanjutnya sekarang di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Alif ya. CSR atau tanggung jawab sosial dari PT PAL ini memang ada, dan di PT PAL ini CSR-nya itu bukan sebagai formalitas atau hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban saja sebagai perusahaan. Nah, CSR dari PT PAL ini memiliki fungsi lebih dari itu dan juga memiliki standar khusus pelaksanaan yang meliputi sisi keberlanjutan, pencapaian yang terukur, dan juga bersifat lokal terhadap kebijaksanaan setempat atau local wisdom. Nah, program dari CSR PT PAL ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan. Terus yang kedua ada CSR bidang ketenagakerjaan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan bidang kemitraan dan pengembangan sosial. Lalu ada juga CSR terhadap pelanggan. Nah, CSR ini dilakukan dengan semangat keterbukaan mulai dari proses perencanaan, implementasi di lapangan, bahkan juga evaluasi pasca kegiatan itu juga diperhatikan dalam PT PAL ini. Bagaimana Alif? Apakah jawabannya menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan punya Anya. Untuk meningkatkan mutu kualitas produk PT PAL dapat mengadopsi beberapa strategi berikut. Yang pertama, implementasi sistem manajemen mutu atau ISO. PT PAL dapat memperoleh sertifikat ISO 9001 untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap mutu dan standar internasional. Sistem manajemen mutu akan membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan proses produksi secara berkelanjutan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi dan kesadarannya akan pentingnya mutu. PT PAL
dapat menyediakan pelatihan dalam teknologi produksi terbaru, praktik manufaktur terbaik, dan pemahaman akan standar mutu. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi terkini. Menerapkan teknologi terkini dalam proses produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Otomatisasi pemantauan real time dan penggunaan perangkat lunak manufaktur canggih dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah mutu lebih cepat. Lalu yang keempat, kolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis. PT PAL dapat bekerjasama dengan pemasok untuk memastikan bahan baku dan komponen yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, bekerjasama dengan mitra bisnis dalam rantai pasokan dapat membantu dalam pertukaran praktik terbaik dan inovasi. Apa sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, setelah 3 pertanyaan, kami akan tutup presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Terima kasih. Jawab, boy. Sama Alvito. Sama-sama. Sams.